Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,03% ke angka 6.600. Selain video ini, kami juga akan mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan membahas satu saham yang malah bergerak naik pada saat direkturnya mengundurkan diri. Dan di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham yang telah teman-teman request pada posting Instagram Trading for Better Life. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Rabu dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Friend. Friend hari ini ditutup bertahan di harga 87. Bisa kita lihat di grafik, dalam satu bulan terakhir ini Friend masih bergerak sideways. Dengan support terdekat bisa kita lihat saat ini masih di sekitar harga 84. Sedangkan untuk resisten terdekat saat ini di harga 90 dan resisten MA50 saat ini di harga 95. Jadi secara tren jangka menengah, Friend sebenarnya juga trennya masih bergerak downtrend. Tapi memang support di harga 84 masih kuat menahan penurunan dari saham ini. Dan beberapa hari ini memang ada berita positif untuk saham Friend karena dia baru kerjasama dengan perusahaan dari Alibaba Group. Bisa kita baca sekilas bahwa Alibaba Group melakukan perjanjian perusahaan patungan atau joint venture dengan emiten telekomunikasi Friend. Jadi tujuan dari kerjasama ini untuk mendorong percepatan transformasi digital Smart Friend dengan memanfaatkan solusi teknologi bisnis support system dan operation support system dari Well Cloud. Bisa kita baca di sini, Well Cloud ini merupakan bagian dari ekosistem Alibaba milik Jack Ma. Jadi memang ini sudah resmi kerjasamanya, bisa kita baca di sini. Direktur Smartfren Telekom mengatakan pada tahap awal setoran modal untuk perusahaan patungan ini sebesar 7,25 miliar. Kendati begitu, dia memastikan setoran modal berikutnya jika diperlukan bakal ditentukan di kemudian hari. Jadi memang perusahaan patungan ini sudah terbentuk. Dengan adanya sentimen positif ini, bisa kita lihat Friend memang ada potensi untuk naik. Apalagi saat ini Friend masih kuat bertahan di support di harga 84. Dan dari data broker summary bisa kita lihat pada perdagangan hari ini walaupun tidak naik dan turun ada akumulasi. Dan asing pun satu minggu terakhir ini bisa kita lihat terus masuk mengakumulasi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat Friend masih ada potensi untuk bergerak sideways dalam satu minggu ke depan dengan range harga di harga 84 sampai 94. Jadi saat ini apabila teman-teman pingin entry, saran saya sebaiknya tunggu kembali di sekitar harga 84. Karena setiap kali menyentuh harga 84, Friend masih bisa bertahan dan rebound kembali. Sedangkan untuk take profitnya bisa take profit di sekitar harga 90 sampai harga 94. Dan ingat selama masih gagal naik di atas garis EMA 150, Friend trennya masih akan sideways cenderung downtrend. Jadi walaupun ada berita positif ini, selama belum terlihat ada tanda-tanda kenaikan, Friend trennya masih belum bagus. Jadi manfaatkan kesempatan ini sebaiknya untuk trading jangka pendek atau swing trade. Karena memang support saat ini lumayan kuat untuk saham Friend. Atau memang mau hold terus saham Friend selama masih bertahan di atas support kuat ini juga masih oke. Selanjutnya saya akan menganalisa saham BJTM. BJTM hari ini juga bertahan di harga 745. Jadi secara tren saat ini BJTM masih sideways dan berada di antara support di EMA 150 saat ini di harga 745 dan resisten di EMA 50 saat ini di harga 755. Jadi garis EMA 150 bisa kita lihat dalam satu minggu ini masih kuat menahan penurunan dari saham BJTM ini. Setiap kali berusaha untuk turun di bawah garis EMA 150, BJTM masih bisa rebound kembali. Tapi dalam satu minggu ini BJTM masih belum berhasil naik di atas garis EMA 50. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini pun masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary, pada perdagangan hari ini masih ada sedikit akumulasi. Dan asing 3 hari terakhir terlihat mulai masuk kembali mengakumulasi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat BJTM dalam satu minggu ke depan juga masih ada potensi untuk naik mengetes garis EMA 50. Tapi ingat, garis EMA 50 saat ini sudah berubah menjadi resisten dan secara tren BJTM saat ini juga sudah mulai melemah.
Apabila masih gagal naik melewati garis EMA 50 minggu depan, BCTM masih ada potensi untuk turun mengetes garis EMA 150. Dan bisa kita lihat sudah beberapa kali garis EMA 150 berusaha terlewati. Apabila ternyata minggu depan terlewati garis EMA 150 ini, maka BCTM akan mulai bergerak downtrend dan berpotensi untuk lanjut turun menuju support berikutnya di sekitar harga 720 sampai 725. Jadi untuk saham BCTM teman-teman sudah harus hati-hati karena secara tren sudah mulai melemah. Walaupun saat ini masih bisa bertahan di atas garis EMA 150. Jadi selama masih bisa bertahan di atas garis EMA 150 masih bisa hold. Tapi apabila garis EMA 150 ternyata dalam 1 minggu ke depan terlewati, pertimbangkan untuk cut loss atau take profit apabila teman-teman sudah mempunyai saham ini di harga bawah. Berikutnya saya akan menganalisa saham IRA. IRA hari ini ditutup turun 1% lebih ke harga 1925. Bisa kita lihat di grafik, dalam 1 minggu terakhir ini memang IRA terus bergerak turun. Dan secara tren memang saat ini walaupun bergerak turun, IRA secara tren masih bergerak sideways. Dan bisa kita lihat harga 2200 memang merupakan resisten yang sangat kuat untuk saham ini. Beberapa kali bisa kita lihat berusaha untuk break dan resisten ini masih gagal break dan mulai bergerak turun kembali. Pada posisi sini 2 kali berusaha untuk break, gagal break. Saat menyentuh garis EMA 50, IRA masih bisa rebound dan berusaha naik kembali di atas resistennya. Tapi ternyata masih gagal break dan malah sempat turun di bawah garis EMA 150. Dan dalam bulan Desember ini pun bisa kita lihat IRA sudah 2 kali berusaha untuk naik di atas harga 2200 memang masih gagal break. Dan saat ini menyentuh support di garis EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 1920. Dan untuk support EMA 150 saat ini di sekitar harga 1830. Dan untuk garis MACD saat ini sudah mulai mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary, jika kita lihat penurunan 1% lebih hari ini, terlihat ada sedikit akumulasi. Tapi asing 1 minggu terakhir ini sudah mulai keluar dari saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman ingin membeli saham IRA untuk trading jangka pendek, memang masih bisa pantau saham ini. Karena dalam 1 minggu terakhir sudah turun lumayan dalam sehingga ada potensi untuk rebound sementara. Plus saat ini tepat di support di EMA 50. Jadi memang masih ada potensi untuk rebound dari support ini. Jadi apabila teman-teman mau entry bisa tunggu di range harga 1900 sampai 1920. Apabila mencapai target harga ini IRA masih bisa bertahan dan rebound, teman-teman bisa ikutan entry dengan target jangka pendek di harga 2000. Karena saat ini harga 2000 merupakan resisten dari saham IRA. Tapi sebaiknya jangan entry apabila support di EMA 50 gagal bertahan, karena IRA akan lanjut turun menuju support di EMA 150. Dan secara tren IRA akan mulai melemah. Jadi harus hati-hati apabila garis EMA 50 ternyata gagal bertahan. Saham terakhir yang akan saya analisa adalah saham LSIP. Saham LSIP hari ini juga ditutup bertahan di harga 1215. Bisa kita lihat di grafik, untuk tren jangka pendek LSIP saat ini masih bergerak sideways. Dan hari ini berada di antara resisten di EMA 150 di harga 1240 dan support bisa kita lihat masih di harga 1200. Jadi dalam bulan Desember ini LSIP setiap kali berusaha untuk turun di bawah harga 1200 masih bisa bertahan, tapi bisa kita lihat setelah berhasil rebound setiap kali berusaha untuk naik di atas garis EMA 150 LSIP juga masih gagal break. Karena itu trennya masih sideways. Dan di atas garis EMA 150 ada resisten di EMA 50 saat ini di harga 1260. Jadi walaupun sideways secara tren jangka menengah LSIP sudah mulai melemah kembali. Jadi secara tren sudah mulai melemah dan garis EMA 50 pun bisa kita lihat saat ini pelan-pelan sudah mulai mengarah ke bawah. Apabila berpotongan dengan garis EMA 150 maka trennya akan lebih jelek lagi. Jadi memang untuk teman-teman pengen entry membeli saham ini sebaiknya menurut saya wait and see dulu. Karena sebelumnya memang LSIP bergerak sangat uptrend setelah berhasil break dari garis EMA 50 dan 150. Tapi menyentuh harga 1500 bisa kita lihat saham ini gagal break dan saat itu pelan-pelan bergerak turun. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary pada perdagangan hari ini memang terlihat ada sedikit akumulasi. Dan asing juga melakukan sedikit akumulasi.
Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat LSIP juga masih ada potensi untuk bergerak sideways minggu ini dengan range harga 1200 sampai 1240 atau menuju 1260. Jadi di range harga ini. Tapi untuk peluang break dari garis EMA 50 dan bergerak uptrend seperti ini masih sangat kecil, kalian belum terlihat ada akumulasi besar. Tapi memang saham ini bisa teman-teman pantau untuk trading jangka pendek atau pantau untuk tunggu LSIP berhasil break kembali dari garis EMA 50 baru teman-teman ikutan entry. Jadi bisa kita lihat pola seperti ini. Sebelumnya juga bergerak sideways, berusaha untuk break, gagal break. Setelah berhasil break baru teman-teman entry untuk lebih amannya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.